Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One, keadilan dalam pandangan Allah dan keadilan dalam perspektif pandangan kita pasti punya sisi yang berbeda. Kalau saya punya anak 5 orang, maka bukan berarti 5-5-nya saya kasih uang 100.000 itu disebut keadilan, belum tentu. Karena tingkat kemampuannya tidak sama, tingkat keahlian memanajenya tidak sama, dan seterusnya. Saya juga tidak setuju kalau orang berdalihkan sebagai sunnah Rasul lalu kawin maning. Saya juga tidak setuju. Bahkan saya lebih cenderung menganggap sebagai emergency exit, ada peluang. Nah, saya pernah ditanya, kenapa perempuan tidak boleh poliandri? Supaya sama-sama adil, boleh dong. Laki beristri 3, perempuan bersuami 3. Saya bilang justru di situ Allah mau menjaga harkat, derajat, dan martabat manusia. Coba saja secara logika, satu suami punya istri 3, tiga-tiganya hamil, bapaknya jelas. Satu perempuan punya suami 3, lalu hamil, kira-kira bapaknya yang mana? Nanti ibu guru daftar anak ke sekolah, tanya sekolah, Bu, anaknya bin siapa, Bu? Bingung ibu. Lalu praktis, udah Pak, tulis aja bin rame-rame. Ini kan merendahkan martabat manusia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi oleh karena itu kita dudukkan persoalannya lagi-lagi. Jangan menggunakan agama sebagai bumper untuk mencari pembenaran bagi hal-hal yang mestinya tidak seefektif itu agama mengacu kita. Pak, tentang peran suami, ini urusan kita Bapak. Ibu biar ngaso dulu sebentar. Bu, istirahat dulu sebentar. Pertama, dalam Islam prinsip itu ada, yaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri diibaratkan seperti pakaian. Tugas utama pakaian itu kan pertama, pakaian harus nutup aurat. Sesama suami istri harus saling menjaga kekurangan masing-masing. Jangan saling buka aib masing-masing. Jangan kejelekan suaminya diceritain di majelis taklim, atau kekurangan istrinya diceritain di tempat arisan. Mat, bini lu bagaimana Mat? Payah. Nah, ini kagak bener nih. Suami istri harus saling menutup aurat, bukan saling membuka aurat. Yang kedua, pakaian itu kan kebanggaan. Saya bangga punya istri, saya bangga, ibu bangga punya suami. Saya bangga pakai baju koko. Bahwa tadi ada baju koko megang perempuan yang bukan muhrimnya, itu sih kasuistis Pak, nggak bisa dijadikan ukuran. Di agama lain juga bisa saja hal itu terjadi. Ya Bu ya, Bu, pakaian itu kebanggaan. Jadilah ibu istri yang dibanggakan suami, jadilah bapak suami yang dibanggakan istri. Saya mau jelasin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan poligami itu di bagian akhir hidupnya. Setelah banyak pertempuran, banyak sahabat meninggal, jandanya dipelihara keislaman dan keimanannya oleh Nabi. Tidak lebih dari 5 tahun dari hidup Nabi yang beliau melaksanakan poligami. Selebihnya beliau setelah Khadijah wafat lama tidak menikah, baru dengan Siti Khadijah, dengan Siti Aisyah. Jadi bukan seluruh kehidupan Nabi itu poligami, bukan. Lalu beliau hijrah saja umur 51 tahun kan. Di Madinah itu baru ada poligami. Itu pun karena banyaknya sahabat yang gugur di medan perang dan istri-istrinya belum mapan kekuatan keimanannya. Itu pertimbangannya, bukan pertimbangan syahwat, bukan pertimbangan kenikmatan biologis,
pertimbangan menjaga dan memelihara keimanan, dan tidak seluruh kehidupan Nabi poligami. Jelas ini? Nah, lalu dari situ masuklah kewajiban-kewajiban kita sebagai istri. Pertama, kewajiban memberikan perlindungan. Ini penting. Alla yadribal wajha iza ghadiba. Kalau marah jangan mukul istri, itu bahasa simboliknya. Intinya suami wajib memberikan perlindungan, sehingga bini nih bang nih, bini kita nih ada merasa tempat ngadu, ada tempat bernaung, ada tempat cerita, ada tempat berbagi persoalan. Makanya orang pergi haji itu kalau laki bini itu mengembalikan kehangatan yang hilang tuh. Laki bini kalau pergi haji ke Mekah saya lihat kayak orang pacaran lagi, kemana-mana berendeng, bininya dipegangin. Lah iya, kalau nggak dipegangin kepegang orang, berdesakan jutaan orang. Mengembalikan keharmonisan yang hilang, mengembalikan kehangatan yang lenyap. Istri merasa ada tempat berlindung, tempat bertanya, tempat ngadu. Dulu saya pernah bilang, air kalau dibendung ya cari saluran lain. Bini kita nih Pak, kalau lakinya nggak bisa diajak ngomong sama tukang sayur, dia cerita kemana aja dia ngomong, ngecaprak, becek jadinya, nggak ada urusan. Sama juga kalau DPR nggak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan rakyat, demo di mana-mana, kan begitu. Kenapa orang perlu demo? Karena dia merasa nggak tersalurkan di Senayan. Sama juga kenapa KPK dibangun kemarin tuh, kan ad hoc. KPK itu nggak ada awalnya. Itu kan karena rakyat merasa pemberantasan korupsi selama ini kurang efektif, kurang efisien, maka perlu badan super body kayak KPK. Super body karena memang yang dihadapin juga Superman. Ini koruptor-koruptor sekarang nih bandel-bandel, bandel, licik, jahat. Padahal itu bencana tuh. Bukan cuma gempa Padang tuh bencana, bukan cuma gempa Ujung Kulon bencana, korupsi bencana, DPR impoten bencana, menteri kabinet nggak bisa kerja bencana, bencana buat kita rakyat. Makanya kita bukan cuma berharap tapi ngedoain biar mereka pada bisa kerja yang benar. Amin. Ya, amin.